Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ibu Guru harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari muatan PPKN dengan materi musyawarah. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak sudah siap mempelajari materi kita hari ini? Ayo kita langsung masuk ke materinya. Ya, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Nah, Ibu Guru mau tanya, anak-anak sudah pernah mendengar kata musyawarah belum? Ya, ayo kita cari artinya di sini. Sila keempat Pancasila mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi ketika kita menemukan suatu masalah, alangkah baiknya bila kita bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini dia artinya. Musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Keputusan yang sudah disepakati lebih mengutamakan kepada kepentingan banyak orang ya anak-anak, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan beberapa pihak saja. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau voting. Jadi misalnya kita sudah buntu nih, tidak tahu harus seperti apa hasilnya. Jadi kita mengambil suara terbanyak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Anak-anak sudah mengetahui bahwa musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Musyawarah perlu dilakukan saat kita mengambil keputusan bersama. Hasil musyawarah diharapkan dapat diterima oleh semua pihak. Dan hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak, ternyata kegiatan musyawarah memiliki banyak manfaat. Yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Jadi kita perlu berlatih untuk menyatakan pendapat kita atau menyampaikan pendapat yang kita miliki. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Jadi kita menyelesaikannya dengan cara kita mendiskusikannya. Tidak perlu dengan cara berkelahi ataupun saling menyalahkan. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima, yang terakhir, adalah menghargai pendapat orang lain. Jadi kita perlu saling menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, sikap yang harus dijaga saat bermusyawarah. Yang pertama, saat kita menyampaikan pendapat, sebaiknya kita melakukannya dengan sikap yang santun. Kita tidak boleh memaksakan pendapat kita agar diterima oleh orang lain saat bermusyawarah. Yang kedua, saat orang lain berpendapat, kita sebaiknya mendengarkan dengan seksama dan menghargainya. Menghargai pendapat orang lain merupakan kewajiban setiap anggota dalam musyawarah tersebut. Jadi kita harus menghargai pendapat orang lain saat kita melakukan musyawarah. Karena jika salah satu anggota tidak menghargai pendapat orang lain, maka dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Perpecahan dan permusuhan dapat menghambat kelancaran jalannya musyawarah. Jadi ingat anak-anak ya, kita harus menghargai pendapat orang lain dan kita harus mendengarkannya dengan seksama. Yang ketiga, hasil musyawarah merupakan keputusan terbaik yang disepakati bersama. Karena itu, penting bagi kita atau penting bagi setiap anggota musyawarah untuk memberikan pendapatnya sebelum keputusan diambil. Dan jika pendapat kita tidak digunakan dalam pengambilan keputusan, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Kita tidak boleh memaksakan agar pendapat kita harus diterima saat
bermusyawarah. Oke anak-anak? Nah, sekian dulu materi yang Ibu Guru sampaikan. Kalau ada materi yang anak-anak belum mengerti, anak-anak boleh bertanya langsung ke Bu Guru, atau anak-anak boleh membacanya pada buku pena. Anak-anak juga boleh mencari materi tambahan di internet, atau anak-anak boleh berdiskusi langsung dengan orang tua anak-anak di rumah. Oh iya anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, Ibu Guru harap kalian semua selalu menjaga kesehatan di rumah, tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa juga untuk selalu semangat belajar di rumah. Salam sehat, salam